Baik, di pengantar manajemen minggu yang ke-10 ini kita akan berbicara tentang pengembangan organisasional dan inovasi. Bahwasanya organisasi atau perusahaan yang kita pegang atau yang kita kelola itu diharuskan atau harus mengalami sebuah pengembangan. Karena kalau tidak berkembang, stuck atau jalan di tempat, maka perusahaan atau organisasi tersebut akan dengan sendirinya runtuh dan selesai beroperasi. Tujuan-tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai dan akhirnya perusahaan mengalami terminasi atau berkesudahan. Pengembangan organisasional dan juga inovasi ini sangat penting sekali dalam rangka merespon perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Berikutnya, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Renungkan saat kita ingin membuat sebuah perbaikan. Ketika kita membayangkan bahwa kita ingin memperbaiki kondisi situasi yang ada di sekitar kita. Apakah itu di rumah, apakah itu di lingkungan pergaulan pertemanan, ataukah itu di perkumpulan organisasi, ataupun di usaha kita. Setelah kita merenungkan tersebut, apa sebetulnya yang perlu kita lakukan untuk melakukan perubahan? Harus mulai dari mana perubahan tersebut? Kapan harus dimulainya? Siapa yang harus melakukannya? Dan apa yang harus dia lakukan? Apakah dari saya terlebih dahulu harus berubah? Ketika saya berubah, terus lalu apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita ketika kita merenung saat kita menginginkan adanya sebuah perubahan. Baik, pengembangan organisasional yang ini merupakan bagian dari sebuah perubahan organisasional atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut organizational development atau pengembangan organisasional, pengembangan perusahaan. Apa itu? Pengembangan organisasional atau organizational development merupakan serangkaian teknik untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan untuk menjadikan orang-orang, artinya anggota dari perusahaan, dan perusahaan tersebut menjadi lebih efektif. Apa itu lebih efektif? Artinya orang-orang dan perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh perusahaan tersebut dan juga oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi organizational development ini kata kuncinya adalah sebuah teknik, tapi tekniknya tidak hanya satu, tapi serangkaian teknik untuk melakukan sebuah perubahan yang sudah direncanakan. Jadi kita sudah merencanakan sebuah perubahan terhadap perusahaan ini agar berjalan lebih baik. Maka rencana perubahan ini harus dilakukan dengan serangkaian tekniknya. Tekniknya seperti apa melakukan perubahan ini? Dan perubahan ini ditujukan untuk menggapai efektivitas dari orang-orang yang ada di dalamnya dan juga efektivitas dari perusahaan dalam pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu, untuk apa adanya organizational development tadi? Untuk apa serangkaian teknik dalam melaksanakan perubahan tadi? Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengelola konflik. Ingat, materi kita yang sudah dibahas di minggu lalu tentang bagaimana mengelola konflik. Bahwasanya konflik itu tidak mesti semuanya negatif. Ada konflik yang bersifat konstruktif dan fungsional. Nah, bagaimana mengelola konflik itu agar tetap fungsional dan konstruktif? Bagaimana sebuah proses di mana seseorang mempersepsikan pihak lain itu melakukan sesuatu yang negatif kepada dirinya, itulah definisi konflik, itu bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan sehingga konflik itu berbuah
sesuatu yang positif, yang konstruktif, dan fungsional. Yang kedua, untuk apa organization development itu? Untuk merevitalisasi organisasi. Re itu kembali, vital itu penting, zation itu proses. Jadi proses bagaimana menciptakan organisasi itu, perusahaan itu kembali menjadi organisasi yang memiliki kepentingan atau arti penting, yang memiliki vitalitas, ya, seperti itu. Berikutnya adalah beradaptasi dengan merger. Mungkin lebih pasnya beradaptasi dengan situasi-situasi yang kemudian memungkinkan perusahaan itu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Merger salah satunya bisa jadi untuk konteksnya perusahaan-perusahaan besar. Seperti itu. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang tahap-tahap dalam organizational development. Tahap-tahap tentang bagaimana teknik atau tadi yang teknik atau serangkaian teknik untuk melaksanakan perubahan. Oke. Yang pertama adalah kita melakukan diagnosa. Mendiagnosa, memperkirakan atau memprediksikan apa masalah sebetulnya yang terjadi di perusahaan ini. Jadi kita mengidentifikasi masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang terjadi dengan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mengalaminya. Maka itu adalah masalah. Hujan ini adalah masalah. Kenapa? Karena orang-orang bisa jadi banyak yang tidak menginginkan adanya hujan ini. Tetapi mungkin bagi petani yang sudah lama kekeringan, hujan ini bukan masalah, itu adalah anugerah. Seperti itu. Jadi yang pertama dalam tahap pengembangan organisasi, dalam tahap pengembangan perusahaan itu, kita mendiagnosa apa masalah yang terjadi. Yang kedua adalah kita melakukan tahap yang namanya intervensi. Intervene itu artinya kita ikut terlibat masuk. Pertanyaan yang perlu kita lontarkan adalah apa yang akan kita lakukan terhadap masalah tersebut? Akan diapakan masalah tersebut? Seperti itu. Apa yang akan kita action apa, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian tahap berikutnya adalah kita mengevaluasi. Ya. Sejauh mana intervensi itu sudah berpengaruh atau sudah bekerja untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Di sini di dalam versi bahasa Inggrisnya adalah yang pertama adalah diagnosis, what is the problem? Apa masalahnya? Setelah itu intervention, what shall we do about it? Apa yang kita lakukan terhadap masalah tersebut? Ya. Di dalam keputusan atau intervensi apa yang akan kita lakukan terhadap masalah tersebut, kita mempunyai berbagai macam alternatif pilihan. Sama seperti ketika kita dalam proses decision making. Awalnya kita merumuskan berbagai macam pilihan alternatif solusi. Dan kemudian kita melakukan alternatif yang terbaik dari pilihan-pilihan tersebut. Dan setelahnya kita lakukan yang namanya yang ketiga adalah evaluation. How well has the intervention worked? Sejauh mana intervensi itu telah bekerja, telah oke. Ya, dievaluasi. Oh, kayaknya intervensi ini kurang efektif nih. Nah, dari intervention itu, dari evaluation itu, kemudian muncullah umpan balik, feedback. Bagaimana kalau begitu diagnosa atas masalah itu perlu diperbaiki? Mungkin diagnosanya masalahnya bukan dari masalah tersebut, dari masalah yang lain. Contoh misalnya di perusahaan, kok ini penjualan dari perusahaan atau cabang ini kok menurun? Apa sih masalahnya ya? Diagnosa masalahnya. Kemudian setelahnya menemukan masalah, oh sepertinya ini dari sisi karyawan mereka kurang bersemangat karena kurangnya insentif. Oke, kalau gitu
insentif kita naikkan. Oke, insentif kita naikkan. Setelah dilaksanakan penaikan insentif, maka kemudian dievaluasi. Apakah setelah kenaikan insentif selama sekian bulan, katakanlah setengah tahun, apakah penjualan meningkat? Oh, ternyata tidak begitu banyak meningkat penjualannya. Oh, berarti kalau begitu harus didiagnosa ulang. Berarti mungkin masalahnya bukan karena insentif yang kecil. Apa masalahnya? Oh, mungkin bisa jadi karena kualitas dari leadership kepemimpinan, dari leader-leader yang ada di bawah orang-orang yang bekerja di bidang marketing atau selling. Seperti itu. Ada sebuah pertanyaan. Fred, seorang konsultan organization development, sedang merancang survei tentang sikap karyawan yang akan diberikan kepada para pekerja di Lemon Automobile Company. Fred berada pada tahap bla 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 dari OD. Maka yang dilakukan Fred adalah dalam tahap mendiagnosis. Diagnosisnya dirancang atau dilakukan dengan sebelumnya melakukan survei terlebih dahulu sehingga tahu penyakitnya atau masalahnya ini, seperti itu. Berikutnya, faktor-faktor yang bisa meningkatkan efektivitas organizational development. Ya. Tadi OD itu kan ada beberapa tahap ya, ada 4 tahap. Pertama diagnosa, intervensi, evaluasi, dan feedback. Maka faktor yang bisa meningkatkan bahwa organizational development itu efektif berjalan sesuai dengan tujuan adalah yang pertama, ketika organizational development tersebut atau pengembangan organisasional tersebut itu mencakup banyak intervensi. Jadi tidak hanya 1-2 intervensi, sekaligus kita melakukan intervensi. Misalnya bisa jadi mendiagnosanya masalahnya tidak hanya 1. Banyak masalahnya. Oh, kenapa penjualan menurun? Oh, leadershipnya kurang bagus. Insentifnya kurang, misalnya. Oh, misalnya pengawasan kepada karyawannya masih kurang. Oh, misalnya kerjasama atau pendekatan terhadap para klien itu masih kurang bagus. Oke, seperti itu masalahnya. Maka kemudian merumuskan intervensinya, dan rumusannya juga tidak hanya 1, banyak. Gitu. Berikutnya, OD bisa lebih berhasil dengan dukungan manajemen. Jadi kadang ada orang yang berupaya, karyawan yang berupaya untuk melakukan pengembangan organisasional. Tetapi kalau nggak ada dukungan dari manajemen, nggak ada dukungan dari struktur perusahaan, tidak ada dukungan dari pimpinan, itu akan berat. Kenapa? Karena pimpinan ini mempunyai kuasa, mempunyai power. Dia juga mempunyai sumber daya keuangan misalnya, sumber daya kekuasaan misalnya, yang dengan manajemen, yang dengan pimpinan itu bisa bareng-bareng untuk melakukan organizational development, itu akan lebih berhasil. Pimpinan bisa mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan organizational development tersebut. Oke. Berikutnya, OD bisa lebih sukses ketika berorientasi untuk mencapai hasil jangka pendek dan jangka panjang. Artinya begini, ketika kita merumuskan sebuah tahap yang tadi dari mulai diagnosa, intervensi, evaluasi, feedback, itu akan berhasil ketika kita fokus kepada pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya untuk kenaikan profit misalnya dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi bagaimana agar profit meningkat dalam jangka waktu 1 bulan. Jangka panjangnya adalah profit meningkat dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi profit itu tidak hanya meningkat bulan ini saja, tapi terus sampai 1 tahun berikutnya dan dipertahankan sampai 5 tahun berikutnya. Karena dalam rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang itu durasinya sekitar 5 tahun untuk jangka menengah. Artinya
ketika perusahaan merumuskan sebuah konsep perbaikan, harus perbaikan yang menuju kepada pencapaian hasil jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya, OD dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan pertimbangan lintas budaya. Bahwasanya ketika kita melakukan intervensi kepada orang-orang, kepada bawahan, kepada karyawan, kepada aturan perusahaan, itu harus dibarengin dengan pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, pertimbangan-pertimbangan lintas budaya. Contoh misalnya begini, ketika kita merumuskan intervensi kepada karyawan, ingin melatih karyawan agar karyawan bisa lebih memiliki attitude atau sikap yang baik, behavior atau perilaku yang baik, maka harus mempertimbangkan aspek budaya. Ada yang mungkin orang-orang yang memang kecenderungannya, karyawan ini kecenderungannya memiliki budaya yang mungkin cenderung kepada satu titik, satu perilaku yang kita perlu melakukan penyesuaian terhadap budaya mereka. Seperti itu. Misalnya ada karyawan-karyawan yang memang ketika berbicara, berkata-kata, udah kita coba intervensi agar dia lebih santun, lebih sopan, tetap misalkan seperti itu keadaannya, maka kemudian kita harus mempertimbangkan pertimbangan lain bahwa ya memang seperti itulah budaya mereka, seperti itu. Jadi kita pada akhirnya kita tidak bisa memaksakan, maka kemudian kita bisa memikirkan intervensi yang lain, apa yang lebih pas untuk mengelola masalah tersebut. Sekarang kita akan berbicara tentang penemuan, invention, penemuan. Ya. Penemuan atau menemukan sesuatu yang baru, dan ini adalah juga merupakan bagian dari sebuah pengembangan perusahaan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah invention. Itu adalah membuat atau mengarang sesuatu yang baru. Ya. Nah, penemuan itu di dalam ilmu manajemen kurang lebih dibagi dua. Ada creativity dan ada innovation. Kreativitas itu mengembangkan ide-ide baru dan ide-ide yang imajinatif menjadi sebuah kenyataan. Tetapi belum tentu ide-ide ini diproduksi menjadi barang dan jasa dan belum tentu dipasarkan. Kenapa tidak diproduksi, tidak menjadi barang dan jasa dan belum tentu dipasarkan? Ya bisa jadi ide ini ketika diproduksi itu tidak marketable. Artinya mungkin tidak begitu akan direspon secara baik oleh pasar, seperti itu. Seperti itu. Ya, itu namanya kreativitas. Contoh misalnya, ada kreativitas untuk membuat payung mobil. Membuat payung mobil misalnya ya, payung mobil agar mobil kalau diparkir itu tidak kepanasan. Mungkin bisa jadi ide itu bisa dikembangkan dan jadi. Tapi ketika mau dipasarkan, aduh ini kok harganya misalnya tidak nutup dengan modalnya. Kalau dipasarkan segini terlalu tinggi harganya, nanti nggak laku. Kalau dipasarkan terlalu rendah, ya laku tapi tidak masuk hitungan-hitungan cost-nya, seperti itu misalnya. Berikutnya adalah inovasi, aktivitas menciptakan ide-ide baru dan mengubahnya menjadi hal-hal yang berguna, khususnya barang dan jasa yang baru. Nah ini inovasi. Inovasi ini menciptakan sebuah ide baru sama dengan kreativitas. Tapi ide-ide baru ini menjadi hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa dijual, yang laku. Baik inovasi itu dalam sektor barang, menjual barang, atau memproduksi barang, atau menawarkan jasa. Seperti itu. Bagaimana kemudian kegagalan bisa menghalangi inovasi? Ada ungkapan, Anda belajar lebih banyak dari kegagalan daripada dari kesuksesan. Kita itu memang harus lebih banyak belajar dari gagal daripada dari sukses. Karena biasanya dengan kita gagal, kemudian kita bisa belajar bagaimana kita pada di hari kemudian akan meraih kesuksesan. Ya.
faktor-faktor yang mempengaruhi yang mengurangi kemampuan organisasi untuk belajar dari kegagalan. Oke. Kegagalan ketika kita menciptakan sebuah inovasi itu hal yang biasa sebetulnya. Ya, hal yang biasa. Ketika perusahaan ingin menciptakan sebuah layanan, jasa atau produk, barang misalnya, ternyata tidak laku. Ya, itu hal yang biasa dan kita akan bisa banyak belajar dari kegagalan. Nah, faktor-faktor yang mengurangi kemampuan organisasi untuk belajar dari kegagalan adalah yang pertama, gagal untuk menghargai berbagai pengetahuan. Oke. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ya, kita kemudian tidak mampu untuk belajar dari kegagalan tersebut. Kenapa faktor? Apa faktor apa? Atau apa faktor yang kemudian menjadikan kita ini kurang mampu untuk belajar dari kegagalan? Pertama di antaranya karena kita kurang menghargai berbagai pengetahuan. Kita pede dengan satu pengetahuan, padahal saat ini untuk memproduksi barang dan memasarkannya dengan tepat itu perlu berbagai pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan marketing, tapi juga di sana ada pengetahuan tentang bagaimana memproduksi produk tersebut. Bagaimana juga pengetahuan tentang bagaimana teknologi informasi yang akan mensupport market atau marketing dari produk tersebut. Yang kedua adalah menyalahkan, blaming dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ketika perusahaan itu gagal melakukan sebuah inovasi, jangan senang menyalahkan. Orang sesalah apapun tidak akan senang untuk disalahkan. Jadi jangan pernah gampang menyalahkan kepada orang lain. Jangan pernah gampang atau dengan mudah menunjuk hidung gara-gara kamu ini jadi gagal. Tidak bisa. Itu akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk belajar dari kegagalan. Berikutnya adalah gagal menangkap pengetahuan atau tidak belajar sehingga pengetahuan itu hilang. Jadi ketika dalam proses inovasi, dalam proses pembuatan produk yang diharapkan itu bisa direspon dengan baik oleh pasar, si perusahaan itu gagal untuk menangkap pengetahuan, tidak belajar. Tidak belajarnya tidak belajar kepada apa atau kepada siapa. Misalnya tidak mau belajar kepada perusahaan lain. Tidak mau belajar kepada pelaku bisnis lain. Jadi terlalu merasa pede bahwa saya ini akan berhasil dengan inovasi yang saya lakukan ini. Maka kemudian jadinya gagal. Berikutnya nomor 4, tidak membedakan antara berbagai jenis kegagalan atau masalah. Jadi kegagalan itu kan ada macam-macamnya begitu. Ini bisa jadi kegagalan diakibatkan karena kurangnya perencanaan. Yang ini kegagalan diakibatkan karena kurangnya evaluasi. Yang ini kegagalan dikarenakan kurangnya kontrol, ya controlling atau pengawasan seperti itu. Nah, kegagalan ini tidak mampu dipelajari oleh perusahaan. Berikutnya, karena ada kepentingan pribadi atau perilaku politik itu yang repot. Misalnya di perusahaan ada ego struktural, ada ego kepemilikan. Misalnya perusahaan A, udah perusahaan besar. Pemiliknya misalnya komisaris ini, pemilik perusahaannya ada A, B, C, D, E, ada 5 orang pemiliknya. Di sana dia berkonflik terhadap aset perusahaan, terhadap keuntungan perusahaan, yang kemudian pada akhirnya mereka guna menempatkan orang-orang di dalam direksi atau di bawah direksi, para manajernya adalah orang-orang mereka. Sehingga para direksi ini, para anggota direksi ini tidak menjadi sebuah sistem kesatuan yang terintegrasi atau terpadu. Harusnya kan para direksi ini dia harus mendengarkan titah, perintah, dan komando dari direktur utama, termasuk manajer-manajernya. Direktur utama baru akan melaksanakan kebijakan dari Dewan Komisaris.
Ini enggak, Dewan Komisaris misalnya intervensi terlibat kepada para direksi-direksi, kepada para manajer-manajer. Sehingga terjadi yang namanya kepentingan pribadi atau perilaku politik di dalam organisasi ini. Itu mesti ketika ada inovasi tidak jalan. Misalnya si direkturnya punya pikiran inovasi untuk bikin produk atau layanan baru. Nah, para direksinya kan dia mungkin akan bertanya kepada para orang-orang yang menitipkannya di level komisaris misalnya. Gimana tuh dengan Pak Direktur Utama itu, Pak? Nggak usah didengerin itu mah. Misalnya seperti itu. Ya pasti tidak akan jalan inovasi tersebut karena terjadi di sana kepentingan pribadi atau perilaku politik. Berikutnya, tidak menjadi organisasi pembelajar. Ya, organisasi pembelajar itu seperti tim pembelajar, selalu untuk berupaya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Setelah itu mencoba untuk mensinergikan, untuk agar sinergi akan terpadu satu anggota dengan anggota yang lain itu terpadu. Nah, organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang akan maju ketika masing-masing anggota di perusahaan itu saling mempelajari, saling belajar atau belajar mereka untuk mencari informasi dan pengetahuan, dan setelah mereka dapat, mereka share. Mereka sharekan, mereka bagikan kepada teman-teman mereka di dalam tim, di dalam grup, di dalam perusahaan. Berikutnya adalah tidak siap untuk melakukan inovasi dan mencoba pendekatan baru. Itu diantaranya faktor-faktor yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk belajar dari kegagalan. Berikutnya adalah jenis-jenis inovasi. Ada inovasi produk. Misalnya mengubah penampilan atau kinerja suatu produk atau penciptaan produk baru, itu inovasi produk. Ada inovasi juga dari sisi proses, mengubah cara produk diolah, diproduksi atau disebarluaskan. Tadinya prosesnya misalkan secara tradisional, maka sekarang diciptakan proses yang lebih modern, itu namanya inovasi proses. Inovasi tambahan, penciptaan produk layanan teknologi yang memodifikasi yang sudah ada. Jadi merubah saja, menambah aja sedikit. Dan yang terakhir adalah inovasi radikal, penciptaan produk, layanan, atau teknologi yang menggantikan yang sudah ada. Jadi radikal banget, mendasar banget. Radikal di sini bukan artinya keras ya, artinya mendasar. Contoh tadinya memasarkan secara tradisional, berubah semuanya secara online. Itu inovasi yang radikal. Itu diantaranya yang terkait dengan masalah inovasi. Ya, inovasi produk, inovasi proses, inovasi tambahan, dan inovasi radikal, inovasi yang sangat mendasar, dirubah penciptaan produknya. Baik, bagaimana sekarang orang-orang hebat itu berinovasi? Maka yang pertama adalah prinsip mereka adalah tidak pernah menyerah, seperti Elon Musk ini. Elon Musk adalah pendiri perusahaan Tesla, perusahaan mobil listrik yang ada di Amerika. Dan sekarang semakin berkembang, mobil listrik itu semakin diminati, bahkan sudah disupport dan didorong oleh pemerintah agar masyarakat beralih dari mobil yang berbahan bakar bensin, beralih ke mobil-mobil yang berbahan bakar listrik. Dan sudah ada ketentuan di beberapa negara bagian di Amerika yang mengharuskan bahwa perusahaan mobil yang akan memproduksi dan memasarkan produknya di negara bagian tersebut harus sekian persen memasarkan produknya itu adalah produk mobil listrik. Ya. Dan salah satu mobil yang terkenal di Amerika, mobil listrik itu adalah produksi dari perusahaan Tesla yang didirikan oleh Elon Musk. Berikutnya ada ungkapan dari Thomas Alva Edison. Ya, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Jadi yang dia ungkapan indah sekali. Jadi kalau menurut kita, Thomas Alva Edison itu mencoba 1000 kali. Dan 1000 kali itu dia gagal. Baru setelah yang ke 1000 kali dia berhasil. Tapi pikiran-pikiran
positif dari Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu yang kemudian menghasilkan penemuan berupa listrik yang sampai sekarang kita nikmati ini adalah penemuan dengan 1000 langkah. Jadi yang 1000 itu tidak dikatakan gagal, tidak, tapi itu adalah langkah untuk mencapai keberhasilan penemuan bola lampu. Nah, begitu. Indah sekali kalimatnya. Jadi kalau misalnya kalian ini mempunyai keinginan cita-cita menjadi seorang pengusaha, dan kalian sudah mencoba 5 kali berbisnis, belum berhasil, dan yang keenam itu adalah baru berhasil, maka 5 kali yang belum berhasil itu kalian katakan keberhasilan perusahaan yang keenam ini adalah setelah saya melakukan 5 langkah sebelumnya, begitu. Jadi saya tidak gagal 5 langkah. Perusahaan ini eksis. Perusahaan yang eksis ini adalah penemuan dengan 5 langkah sebelumnya, begitu. Ya. Berikutnya, ungkapan berikutnya, kesuksesan besar dibangun di atas kegagalan, frustasi, bahkan bencana. Orang sukses biasa gagal terlebih dahulu, frustasi kadangkala, begitu. Ketika kita ingin naik ke tangga kesuksesan yang lebih tinggi, ibarat kita ingin naik ke bukit yang lebih tinggi, maka ketika kita sudah naik di sebuah bukit, kita harus turun dulu ke bawah. Nggak mungkin kita loncat ke bukit yang berikutnya, terlalu jauh. Maka kita harus turun dulu dan naik ke bukit yang lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang kedua, bagaimana orang berinovasi? Dia kerja keras. Kerja keras. Dia tidak hanya kerja sederhana, tapi dia melakukan kerja dengan sangat-sangat serius. Begitu. Dari sisi kualitas dan kuantitas. Dari sisi kuantitas dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat. Saya pernah datang ke sebuah perusahaan perusahaan kecil ya. Itu namanya notaris. Itu direktur notarisnya tuh kekayaannya tuh miliaran, belasan miliar gitu. Dia ketika melayani saya, dia sambil kerja cepat banget kerjanya, tanda tangan itu, kerja keras dia. Ya. Berikutnya adalah orang berinovasi itu selalu mindsetnya tuh berkembang, berpikir untuk berkembang, untuk maju. Jadi mindsetnya tidak hanya sempit, nggak narrow mindset, tapi wide mindset. Ya. Pola pikir yang berkembang, yang luas, terus berubah, siap menerima perubahan dan siap menerima perubahan. Itu adalah pola pikir yang berkembang. Berikutnya adalah menciptakan kondisi menanam benih untuk inovasi. Dalam hal apa aja kondisi menanam benih untuk inovasi itu adalah kerja keras di dalam arah yang spesifik. Jadi misalnya kalian ingin membuat produknya misalnya makanan yang disukai oleh anak-anak muda, maka kerja keras khusus spesifik untuk mengkaji gimana makanan yang disukai oleh anak-anak muda. Kerja keras dengan perubahan arah. Kerja keras dengan perubahan arah artinya bisa jadi ketika kita bekerja keras, kok ini kurang pas, segera kita lakukan perbaikan dan perubahan. Ya, menuju kepada arah yang tepat. Berikutnya adalah curiosity, rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Maka itu bisa menciptakan benih untuk inovasi. Benih-benih untuk inovasi itu akan muncul ketika kita punya rasa ingin tahu. Berikutnya adalah kita mau melakukan inovasi ketika kita berharap akan ada kekayaan dan uang. Mau tidak mau orang itu berharap kekayaan dan uang. Setelah kita dapat kekayaan dan uang, tinggal kita gunakan untuk apa kekayaan dan uang tersebut. Jadi menanam benih untuk inovasi itu caranya adalah dengan kerja keras, dalam arah yang spesifik, dengan kerja keras dengan perubahan arah, dengan menciptakan rasa ingin tahu, dengan kita memupuk kekayaan, keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan uang. Kemudian juga kita menempatkan
bahwa berinovasi menciptakan sesuatu yang baru yang layak dijual itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Kita tuh butuh untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah kombinasi benih. Kombinasi kerja keras di dalam arah yang spesifik, kerja keras dengan perubahan arah, rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki kekayaan, menciptakan inovasi ini sebuah kebutuhan. Ini dikombinasikan. Dari kombinasi-kombinasi tersebut, dari kombinasi nomor poin 1 dan poin 5 ini, maka akan menciptakan kondisi di mana kita selalu ingin berinovasi. Oke, kita ingin inovasi, kenapa? Biar laku produknya. Dan sehingga kita menjadi orang kaya dan kita mempunyai uang yang banyak. Kenapa kita mau inovasi? Karena kita butuh dengan inovasi. Kenapa kita melakukan inovasi? Karena kita rasa ingin tahu sesuatu yang baru. Gitu. 4 langkah untuk mendorong inovasi. Kenali masalah dan kesempatan, lalu rancang solusi. Recognize problems and opportunities and devise solutions. Ada masalah apa? Kemudian ada kesempatan apa? Ada masalah apa? Ada kesempatan apa? Lalu rancang solusi. Misalnya sekarang lagi hujan kayak begini, ini masalah. Ya, ada masalah ini. Apa kesempatan yang bisa kita tangkap? Banyak orang-orang yang malas untuk keluar rumah ketika mereka ingin membeli makanan. Maka ini ada kesempatan. Maka diciptakanlah produk-produk delivery, ya, di masa-masa seperti misalkan kondisi hujan. Jadi khusus delivery pas musim hujan. Seperti itu. Dan mungkin bisa jadi hal itu merupakan sebuah solusi nantinya, solusi buat masalah hujan ini menjadi sebuah solusi. Berikutnya adalah dapatkan partner dengan mengkomunikasikan visi kita. Gain allies by communicating your vision. Dapatkan partner. Partner itu kalau di perusahaan ya mungkin sesama karyawan, atau mungkin atasan, atau mungkin bawahan, atau misalkan karyawan-karyawan kita. Jadi kita komunikasikan ya visi kita, impian kita kepada mereka. Begitu. Berikutnya adalah overcome employee resistance and empower and reward them to achieve progress. Tangani penolakan karyawan. Tangani resistensi dari karyawan. Berdayakan mereka serta beri mereka reward dalam rangka mencapai kemajuan. Orang itu cenderung ada di dalam posisi mereka yang nyaman. Contoh di dalam ilmu fisika ada namanya hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu terjadi ketika seseorang misalnya dia sedang duduk di mobil, dalam posisi dia berjalan terus, dia maunya jalan terus. Ketika berhenti, maka kecenderungan badannya itu tetap akan mau jalan. Contoh, ketika naik mobil, berhenti, badan tetap akan ke depan. Itu hukum kelembaman yang menunjukkan orang-orang itu kalau sudah bergerak, ya pengennya nyaman di dalam posisi dia dalam bergerak tersebut, ya udah bergerak terus. Sebaliknya, ketika orang diam, duduk begini, ketika orang itu ditarik untuk bergerak, maka cenderung dia akan seolah-olah menolak, dia tidak mau bergerak. Coba lihat, kalian, kita semuanya naik mobil. Kita lagi berhenti naik mobil, kita lagi nyaman-nyaman duduk di atas kendaraan, di atas jok. Kemudian mobil itu maju, kita pasti akan mundur, ke belakang sini. Kenapa? Karena cenderung kita ingin stay di dalam posisi kita semula. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan kita juga sama. Ketika kita sudah diam, kita nyaman untuk diam. Ketika ada orang yang narik-narik kita untuk bergerak, kadang-kala kita emoh, kita enggan untuk bergerak. Nah, itu ketika kita enggan bergerak, itu namanya kita resisten, menolak, ya. Maka untuk ketika kita hendak mempunyai sebuah ide inovasi, maka tangani penolakan dari karyawan tersebut. Maklumi bahwa bisa jadi mereka menolak karena mereka sudah nyaman di comfort zone, di dalam zona yang nyaman. Perdayakan mereka, beri mereka reward dalam rangka mencapai kemajuan. Yang terakhir adalah eksekusilah dengan baik, dengan bagus.
dengan secara efektif, ya, dengan secara baik mengelola SDM, kelompok, kemudian proses organisasional, serta sistem organisasional dengan baik dalam rangka mengejar inovasi. Jadi, kelola SDM dengan baik. Jadi, mengelola SDM itu dengan cara apa? Ya, dengan perencanaan, planning, organizing, leading, dan controlling. Itu adalah mengelola SDM. Merencanakan, kemudian mengorganisir, mengatur, kemudian mengontrol, kemudian mengarahkan, seperti itu. Itu mengelola SDM dengan baik. Mengelola juga kelompok, tim, kelompok, proses-proses yang terjadi di dalam perusahaan, sistem dalam perusahaan, gitu, dalam rangka mengejar inovasi. Itu saya kira beberapa langkah, beberapa hal yang sangat penting untuk kita lakukan